Maaf Pak, nggak ada suaranya. Oh, oke. Tapi belum ya. Baik. Iya, Pak, belum, Pak. Ya, ya. Oke, saya ulangi. Nah, jadi pendekatan preservasi adalah pemeliharaan tua atau proses tempat persis seperti aslinya. Kalau konservasi itu tempat sedemikian rupa, tetapi utamanya adalah nilai kultural. Konservasi. Jadi kalau preservasi itu adalah fisik ya, kalau konservasi lebih ke arah nilai kulturalnya, maknanya yang lebih penting, bukan cuma sekedar bentuk fisik. Walaupun bentuk fisik juga perlu. Ya. Nah, restorasi adalah upaya mengembalikan kondisi fisik bangunan seperti sedia kala dengan membuang elemen-elemen tambahan. Kan bisa saja dalam prosesnya tuh bangunan itu nambah, misalnya tambah garasi, misalnya nambah ornamen-ornamen tambahan, tambah ruang, misalnya. Nah, itu kalau direstorasi, di restore, dikembalikan itu sama seperti aslinya. Nah, yang mungkin akan menjadi bahan diskusi adalah versi asli itu versi yang tahun berapa. Karena kan bangunan kan tumbuh ya, kadang-kadang membesar, kadang-kadang menciut ya, tergantung dari perkembangan penggunaannya ya. Nah, restorasi itu adalah dikembalikan ke bentuk aslinya, yang mungkin nanti akan dibahas aslinya versi berapa, tahun berapa. Nah, rehabilitasi adalah upaya untuk mengembalikan kondisi bangunan yang telah rusak atau berburuk sehingga dapat berfungsi kembali seperti sedia kala, di rehab. Jadi kalau orang sakit itu misalnya pengobatan dia supaya sembuh itu dia rehab, rehabilitasi. Kasih vitamin, kasih obat, itu untuk dia supaya bisa kembali seperti sedia kala. Jadi bangunan-bangunan yang sudah menurun ya, nah, mungkin catnya dicat ulang, misalnya beberapa konsep kayu yang sudah rusak itu diganti beberapa saja ya, jika dia dapat lagi digunakan. Nah, renovate itu mengubah bangunan, beberapa unsur bangunan, baik sebagian maupun keseluruhannya, disesuaikan dengan fungsi barunya. Jadi, contohnya sebelumnya kan ada rumah tinggal, jadi kan restoran misalnya. Kenapa jadi restoran? Ya karena rumah tinggalnya sudah nggak digunakan lagi. Atau misalnya pabrik gula dijadikan sebagai gedung kesenian. Kenapa? Karena pabrik gula sudah tutup. Tapi gedungnya masih baru, masih bagus ya. Sayang. Tinggal ditambahkan saja sound systemnya, tata cahayanya, panggungnya, ruang-ruang penontonnya, sehingga bisa digunakan kembali. Jadi dia disesuaikan dengan fungsinya yang sekarang. Nah, kalau rekonstruksi itu mengembalikan atau membangun kembali semirip mungkin dengan penampilan asli yang diketahui, rekonstruk, bangun ulang. Nah, rekonstruksi ini biasanya tergantung dari fungsi bangunan sebelumnya. Jadi ada beberapa bangunan-bangunan memang karena dianggap sangat bernilai ya, walaupun sudah habis, sudah hancur, itu bisa dibangun kembali. Untuk apa ya? Untuk keperluan pengetahuan, sejarahan, banyak fungsinya. Adaptasi adalah segala upaya untuk mengubah tempat agar dapat digunakan untuk fungsi yang sesuai. Adaptasi itu ya. Ininya perlakuan seperti tadi ya, renovasi ya. Jadi menggunakan segala teknologi baru untuk kemudian memanfaatkan kembali disesuaikan dengan fungsi yang dibutuhkan saat ini. Nah, aturan dalam pelestarian itu memberikan suatu arahan ya, guidance ya. Makanya ada design guideline-nya, aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh suatu bangunan yang dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Makanya
jika mendapatkan proyek cagar budaya, itu arsitek biasanya 2 kali lebih repot. Apa repotnya? Pertama, dia harus melakukan pendataan. Pendataan itu adalah mencatat keseluruhan dan memastikan apakah kalau dia benda cagar budaya, itu perubahan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, kalau benda cagar budaya itu sudah masuk dalam daftar dan sudah ada lengkap dokumentasinya, itu mudah bagi arsiteknya. Dia tinggal memikirkan bagaimana cara untuk melakukan perubahan-perubahan ya. Dan sudah ada kejelasan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Tapi kalau belum, misalnya benda itu benda baru atau bangunan itu bangunan yang diduga cagar budaya, si arsiteknya perlu untuk melakukan pendataan ulang. Dia harus mencatat lagi, dokumentasikan, membuat ukuran-ukuran. Intinya memotret ya, mendata bangunan itu apa adanya sesuai dengan ini, sesuai dengan kondisi sekarang. Kemudian setelah itu dilakukan dan nanti dicek oleh tim yang berwenang ya, yang ditunjuk untuk cagar budaya, itu barulah si arsiteknya melakukan pendekatan desain. Jadi mendata dulu itu kan makan waktu, dari data hari ini, data sejarahannya, cultural signifikannya, mana yang menjadi membuat bangunan itu penting sehingga perlu dipertahankan. Itu ada 2 ya pendekatannya. Satu adalah perspektif guidelines, yaitu berupa pengaturan dan petunjuk menyangkut persyaratan building coverage ya, KDB segala macamnya. Kemudian ada namanya performance guidelines ya, berdasarkan pada kriteria desain dengan mengaplikasikan pedoman standar pada lokasi tertentu tanpa menuntut kesalahan bentuk. Sebenarnya harus seperti kriteria tertentu ya. Nah, perangkat pengendalinya itu adalah berupa ketinggian bangunan. Berapa bangunan itu harus maksimum ketinggiannya. Jadi kalau misalnya bangunan sejarah dia cuma 2 lantai ya, kemudian dia akan dibangun fungsi baru di lokasi yang sama, itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh bangunan baru tersebut. Misalnya dia nggak boleh begitu dari bangunan yang asli. Dia boleh ngapain aja, tapi nggak boleh tinggi. Terus pengaturan pemunduran bangunan, setback mundur dari GSB yang terbuka. GSB-nya 5, jadi bangunan yang baru itu harus mundur di belakang bangunan lamanya, misalnya. Terus pengaturan bahan material. Bangunan baru itu nggak boleh memiliki material yang sama dengan bangunan lama, atau tampaknya nggak boleh sama, atau justru bahkan tampaknya harus mirip agar membuatnya menjadi lebih serasi. Nah, pengaturan-pengaturan inilah yang dilakukan atau yang dicatatkan di dalam perangkat pengendali. Proporsi ketinggian bangunan gaya atau langgam. Bangunan lamanya sudah bangunan kolonial, bangunan baru, atau bangunan yang akan dibangun di tempat itu harus menyesuaikan. Misalnya. Kemudian pengaturan zoning, itu pengaturan peruntukan fungsi. Jadi kalau misalnya bangunan lama itu adalah sekolah misalnya, bangunan baru yang di situ itu harus menyesuaikan. Mungkin juga kalau bukan sekolah, dia adalah perkantoran. Jadi perangkat pengendali itu menyesuaikan, yang intinya adalah bagaimana memaksimalkan kembali keberadaan dari bangunan yang sejarah tersebut. Nah, ini nanti akan menjadi tugas ya, menjadi tugas bagi Anda. Sebelumnya kan kita sudah pernah bahas ini kan. Masing-masing dari Anda itu memilih salah satu bangunan cagar budaya
yang merupakan ini ya, yang merupakan termasuk dalam data Cagar Budaya Palembang untuk kemudian dijadikan sebagai usulan atau rekomendasi pelestarian. Tahap pertamanya adalah Anda membuat data akan bangunan itu dulu. Di data bangunan harus cukup lengkap ya. Misal Anda mengambil contoh bangunan, bangunannya misalnya bangunan gedung gedung kantor gubernur misalnya di Jalan Kapten Arif Pai, misal ya. Itu harus ada lengkap itu. Data bangunannya, namanya bangunannya apa. Mungkin kayak Palembang itu namanya kantor wali kota, dulu namanya kantor Ledeng, terus nama bangunan kantor Ledeng. Itu adalah kantor wali kota. Jadi nama bangunan itu nama bangunan yang dikenal. Terus alamatnya apa ya? Fungsi semulanya apa? Fungsi semula misalnya itu adalah kantor apa? Perusahaan air misalnya. Fungsi saat ini apa? Kalau dia masih digunakan. Kalau misalnya dia tidak digunakan, fungsi saat ini mungkin terbengkalai aja atau kosong, tidak ada. Arsiteknya siapa? Anda harus cari tahu siapa arsitek bangunan tersebut. Kalau dia bangunan-bangunan yang diduga atau dia termasuk dalam list cagar budaya, biasanya dia ada arsiteknya. Atau kalau arsitek tidak diketahui, ya tentu saja no name. Terus tahun pembangunannya kapan? Tahun dibangun kapan? Kemudian pemiliknya siapa? Nah, kualitas bangunan itu ada penilaiannya ya. Jadi ada arsitek ternama, bangunan bernilai sejarah, mewakili baik untuk lingkungan dalam kawasan ini itu akan memberikan apa? Jadi semacam checklist ya, akan memberikan penilaian apakah dia akan termasuk bangunan yang perlu dipertahankan atau tidak. Nah, list ini sebagian ada di dalam Murah Charter ya. Ada di situ. Bagaimana cara mendata ya. Kemudian ada luas bangunan ya. Fisik bangunan. Ada luas kafling, luas bangunan, jumlah lantai, atap. Ini juga harus di data, harus diisi. Berkaitan dengan pendataan tadi. Kemudian Anda harus ada foto ya, bangunannya mungkin bukan satu, ada beberapa yang menunjukkan bangunan itu secara lengkap bagaimana kondisinya saat ini. Terus ada lokasinya di mana ya, keberadaan bendanya, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan pendataan. Jadi formatnya bentuknya seperti ini ya, di A4 di dalam susunan portrait. Misalnya yang kedua ya, bangunan rumah tinggal ya, sama nih, alamatnya di mana, fungsinya apa, fungsi ini apa, siapa arsiteknya, tahun berapa, pemiliknya siapa ya. Kalau pemerintah tentu saja pemerintah kota, kalau misalnya atau pemerintah daerah, kalau misalnya tahun misalnya unik punya departemen keuangan, tulis departemen milik kereta api, jadi saja pemiliknya. Bisa perorangan, bisa perusahaan, bisa swasta, bisa pemerintah. Nah, ini berkaitan dengan tugas. Ya. Tugas
ini pekerjaannya sampai dengan UAS ya. Tapi saya akan menilainya per minggu. Per minggu nantinya. Jadi tugas itu harus dimasukkan per minggu. Penyusunan rekomendasi ya. Buatlah suatu pendekatan pelestarian mulai dari pendataan dengan dilengkapi latar belakang dan kelayakan standar objek yang diduga cagar budaya. Untuk kemudian dibuatkan suatu rekomendasi pelestarian. Jadi mau nantinya gedung itu mau jadikan apa? Bangunan itu akan dibuat menjadi apa? Untuk memudahkan, data dapat diambil dari daftar benda cagar budaya yang sudah dicatatkan pada daftar cagar budaya pada proses sebelumnya. Tugas ini adalah tugas kelompok, jadi minimal 3 orang satu kelompok. Kemudian tiap-tiap kelompok itu dibagi tugas yang apa. Jadi pekerjaannya bisa saja kerja kelompok, tapi setiap orang bertanggung jawab pada satu tugas tertentu. Jadi misalnya si A bertugas untuk mendata atau menggambar bangunan atau memfoto ya. Si B bertugas untuk mencari data sejarah dari bangunan tersebut. Si C bertugas untuk melakukan pendataan mengenai gaya-gaya tulang bangunan. Ada banyak ya dibagi tugasnya. Nah, masing-masing itu akan menjadi tugas kelompok. Tapi laporan perorangannya sesuai dengan apa yang Anda kerjakan di dalam kelompok. Tiap kelompok memiliki 3 orang dengan tugas yang spesifik, seperti pengukuran, penggalian data sejarah, penyusunan data untuk sejarah, sedangkan untuk usulan atau rekomendasi pelestarian dan pendapat secara berkelompok. Ya. Jadi nanti tugasnya minggu ini Anda harus kirimkan ke saya nama-nama kelompok dan anggota kelompoknya. Kirimkan ya. Mungkin saja di dalam grup WA ya. Nah, kemudian daftar kelompok tersebut dirapikan dalam satu tulisan. Anda buat boleh di Word boleh ya. Kemudian dikirimkan masukkan ke dalam e-learning. Jadi satu list daftar kelompok besar kelompoknya semuanya dalam kelas ini dikirimkan dalam e-learning. Salah satu saja, ketua kelas saja mungkin sampai nanti dipilih aja ketua kelas. Jadi tugas minggu ini adalah membuat nama kelompok dan anggota kelompoknya, kemudian menetapkan objek penelitian apa yang akan dipilih ya, objek benda cagar budaya apa yang akan dipilih. Benda cagar budaya apa, itu sebaiknya bangunan dan sebaiknya ada dalam daftar cagar budaya. Supaya apa? Supaya nanti sudah pasti bahwa dia perlu dilestarikan. Kalau dia benarnya baru diduga saja, ada kemungkinan nanti ternyata dia tidak bernilai apa-apa ya. Itu maksudnya. Formatnya nanti yang seperti yang saya tuliskan, yang seperti yang kita bahas tadi ya. Formatnya seperti ini ya. Ada bangunannya, ada lokasinya, ada data bangunannya. Jadi dibuat dalam laporan bentuknya bentuk paper A4 ya, bukan dalam landscape ya. Kan ini karena dia dokumen ini, dokumen untuk usulan soalnya. Jadi gambar-gambarnya bisa disusun di gambar berikutnya. Jadi data yang pertama, data yang awal itu adalah data deskriptif saja. Berikutnya baru data yang menyangkut tentang analisa sejarah ataupun misalnya hal-hal apa yang membuat bangunan tersebut perlu untuk dipertahankan atau dilestarikan. Kemudian data berikutnya atau lembar berikutnya adalah usulan kira-kira bangunan tersebut akan digunakan sebagai apa atau difungsikan kembali sebagai apa. Misalnya
bangunannya bangunan sekolah, diusulkan akan menjadi misalnya gedung kesenian atau menjadi gedung serbaguna, atau tetap dijadikan sekolah tapi untuk sekolah luar biasa seperti itu ya. Oke. Untuk ininya data-datanya bisa Anda bukan beda ya, sumber analisanya bisa Anda gunakan materi yang sudah dibahas sebelumnya. Ada Undang-Undang Cagar Budaya, kita juga sudah ada Dua Charter ya. Bisa digunakan sebagai acuan ya. Ini yang register ya, yang benda-benda cagar budaya yang bisa dijadikan materi ya, dijadikan objek. Anda boleh pilih nih, ada rumah ya, sebaiknya sih bangunan ya, kantor PT Tongkang, kantor mungkin datanya kan tidak lengkap ya, tidak cukup banyak. Yang harus Anda lakukan, Anda kumpulkan. Jadi ini materi sampai dengan UAS sekitar 4 minggu ya. 4 minggu. Tapi nanti progresnya akan dibahas per minggu. Jadi setiap minggu nanti Anda harus masukkan apa saja yang sudah harus dikerjakan. Jadi minggu ini Anda bentuk kelompoknya, kemudian bahas kira-kira, Anda bisa cek ini di Google ini ya, lokasinya seperti apa, sebesar apa ya, dan juga kondisi bangunan seperti apa. Kemudian bahas, tentukan, cari data sejarahnya, kira-kira yang lengkap yang mana, kemudian Anda rembukan kira-kira kapan bisa bertemu untuk kemudian survei dan foto lokasi misalnya. Di jadwal-jadwal itu nanti akan saya akan kirimkan di e-learning juga untuk tahapan progres apa saja yang sudah harus Anda kerjakan per minggunya. Tapi yang bangunan saja ya, bangunan. Kalau lokasi nggak usah, lokasi ini kan karena menyangkut landscape ya, jadi mungkin bangunannya nggak terlalu banyak. Jadi kalaupun dia misalnya bagian dari suatu kawasan cagar budaya, misalnya ada kelompok rumah, misalnya kayak di perumahan Al-Munawwar kan itu ada lebih dari satu tuh bangunan itu. Nah, Anda pilih salah satu saja. Ada 5 atau 6 objek ya. Anda pilih salah satu objek saja. Dia bagian dari kawasan cagar budaya, tapi yang Anda pilih cuma salah satu. Jadi jangan sampai ada satu kelompok yang bahas 5 atau 2 atau 3 bangunan. Satu bangunan saja cukup. Tapi satu bangunan itu harus lengkap. Nah, SMP Negeri 1 ya, itu termasuk cagar budaya. Jadi boleh bangunan rumah tinggal, boleh bangunan fungsional, bangunan institusional, sekolah, kantor, pasar. Baik. Stop dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Tugasnya sudah jelas ya?
Jadi minggu ini atau hari ini ya, Anda bentuklah kelompoknya, cari beberapa yang baik yang masuk di Zoom ini ataupun yang nggak ada, yang kamu tahu dia mengambil mata kuliah pelestarian. Bentuk kelompoknya, terus kirimkan daftar kelompoknya ke WA ya, daftar kelompoknya. Kemudian daftar kelompok yang sudah lengkap, yang berisi seluruh peserta mata kuliah pelestarian itu dikirimkan ke e-learning. Kemudian tiap kelompok itu juga sudah menentukan objek apa atau lokasi mana bangunan yang akan dijadikan sebagai materi pembahasan atau diskusi. Kemudian nanti sudah mulai menentukan jadwal pembagian, siapa saja melakukan apa, dan kemudian jadwal untuk jika diperlukan ya untuk ke lokasi untuk kemudian mendata langsung ya, baik foto, baik ukur ya, baik untuk sketsa ya, bangunan yang dijadikan sebagai objek penelitian. Oke. Untuk buku-buku panduan ya bisa digunakan materi bahan kuliah ini, bisa juga dari peraturan dan baik yang digunakan oleh Indonesia sendiri maupun oleh negara lain ya. Boleh contohkan dari Australia, boleh untuk panduan bagaimana melakukan pendataan suatu objek cagar budaya. Nanti juga di kuliah berikutnya kita akan bahas juga tentang angka pendataan. Apa saja yang perlu dilakukan dalam melakukan suatu perekaman ya, suatu dokumentasi dari bangunan-bangunan sejarah. Oke, baik. Demikian saja pertemuan hari ini. Sebelum ditutup, tolong dinyalakan dulu ininya, kameranya. Akan tutup sama dulu. Oke, baik. Terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.